Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai SCM. Apa itu SCM? SCM ini biasa dikenal sebagai MRP juga, atau manajemen rantai pasokan, atau kalau di SCM Supply Chain Management. Baik, Supply Chain Management itu adalah rantai pasokan yang menjadi bidang yang sangat penting dalam dunia bisnis. Karena apa? Karena terhubung langsung dengan daya saing perusahaan. Kenapa bisa disebut daya saing perusahaan? Ya karena yang sempat saya sampaikan tadi, ini kaitannya dengan semacam kontinuitas satu perusahaan untuk meneruskan atau melanjutkan atau bahkan menjalankan proses produksinya. Ketika proses produksi ini lancar, akhirnya distribusinya juga lancar, maka demand atau permintaan pasar itu akan selalu terpenuhi. Coba bayangkan apabila ada dua perusahaan, yang satu ini dia lancar proses produksinya sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan pasar, dan yang satunya ini suka endut-endutan atau mungkin macet ketika proses produksi sehingga dia tidak bisa memenuhi ekspektasi pasar. Kebetulan di pasar, di market itu sedang hype-hype-nya, jadi benar-benar demand-nya ini tinggi banget. Maka secara logika dan perhitungan akan jatuh dong perusahaan yang tidak bisa secara kontinu untuk menghadirkan produk-produknya di pasaran. Dan ini akan menyebabkan konsumen-konsumen dari satu barang tersebut menjadi beralih ke perusahaan yang lain yang memang di situ dirasa bisa sangat memenuhi kebutuhan pasarnya. Baik, nanti kita akan bahas SCM ini dalam 4 poin. Yang pertama, pengertian supply chain management, kemudian komponen dasar chain management, kemudian tujuan dan manfaat chain management. Kita bahas satu persatu. Supply chain management juga merupakan pendekatan terintegrasi antar fungsi maupun lintas organisasi dalam memproduksi dan menghantarkan produk ke pelanggan. Pengertian ini menekankan pada pola terpadu yang menyangkut proses aliran barang atau jasa dari supplier, manufaktur, retailer hingga kepada konsumen. Menurut Levy et al. Tahun 2000, supply chain management adalah sebagai suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Sedangkan menurut G.A. O'Brien tahun 2006, tidak jauh berbeda pandangan supply chain management adalah sistem antar perusahaan lintas fungsi yang menggunakan teknologi informasi untuk membantu pendukung serta mengelola berbagai hubungan antar beberapa proses bisnis, utama perusahaan dengan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis. Pemahaman supply chain management akan mengandung makna terjadinya aliran material dari awal sampai akhir atau disebut konsumen dengan memperhatikan beberapa faktor, ya diantaranya ketepatan, waktu, biaya, dan jumlah produknya. Jadi masih ada keterkaitan dengan demand ya atau permintaan dari pasar yang harus terus dipenuhi oleh suatu perusahaan. Dalam hal ini terdapat 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam supply chain management, antara lain yang pertama, supply chain management adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dan dari supplier, manufaktur, distributor, retailer, dan customer. Jadi mulai dari awal hingga akhir, dari hulu ke hilir, memang semuanya dibahas di SCM ini. Kemudian, supply chain management mempunyai dampak terhadap pengendalian biaya. Kemudian, supply chain management mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan ke konsumen. Supply chain management melibatkan berbagai pihak di dalamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam usaha untuk memenuhi permintaan konsumen. Untuk pengertian sudah cukup ya, kita bahas di poin selanjutnya, yaitu komponen dasar supply chain management.
Menurut Wharton dan Wailgum tahun 2008, supply chain management memiliki beberapa komponen, diantaranya plan, source, make, deliver, dan return. Kita bahas satu persatu. Plan. Kesuksesan supply chain management terletak pada proses penentuan strategi SCM itu sendiri. Tujuan dari proses perumusan strategi ialah agar tercapai efisiensi dan efektivitas biaya serta terjaminnya kualitas produk yang dihasilkan hingga terjaminnya kualitas produk yang dihasilkan hingga sampai ke konsumen. Yang kedua, source. Perusahaan harus mampu memilih supplier bahan baku yang kredibel dan sanggup untuk mendukung proses produksi yang akan dilakukan. Oleh sebab itu, manajer supply chain management harus dapat menetapkan harga, mengelola pengiriman, pembayaran bahan baku, dan menjaga serta peningkatan hubungan bisnis terhadap supplier. Selanjutnya, make. Tadi sudah kita bahas plan atau rencana, source atau sumber. Yang ketiga, make atau pembuatan atau mungkin bisa disebut proses produksi. Oke, komponen ini adalah tahap manufacturing atau perakitan. Manajer supply chain management melakukan penyusunan jadwal aktivitas yang dibutuhkan dalam proses produksi, uji coba produk, pengemasan, dan persiapan pengiriman produk berupa barang atau jasa. Perusahaan juga harus mampu melakukan pengukuran kualitas output, produksi, serta produktivitas pekerja. Itu ya, selanjutnya deliver atau pengiriman atau distribusi. Perusahaan memenuhi pesanan dari permintaan konsumen, mengelola jaringan gudang penyimpanan, memilih distributor untuk menyerahkan produk ke konsumen, serta mengatur sistem pembayaran. Kemudian yang selanjutnya ada return. Perencana supply chain management harus mampu membuat jaringan yang fleksibel serta responsif untuk produk, barang, atau jasa cacat dari konsumen dan membentuk layanan aduan konsumen yang memiliki masalah dengan produk yang dikirimkan. Jadi yang terakhir atau return ini memang seperti yang biasa kita dengar ketika kita membeli suatu produk, yaitu garansi. Ketika kita menemukan produk dari barang ataupun jasa yang kita beli atau yang kita pakai itu memang ada ketidaksesuaian sesuai dengan apa yang disampaikan oleh produsen ataupun distributor, kita bisa mengklaim garansi tersebut, dan ini dalam supply chain management disebut dengan return. Dan di sini harus dipikir secara matang mekanismenya seperti apa oleh supply chain management sehingga customer satisfaction itu tetap terjaga meskipun di luar ada kendala, tapi karena proses klaim garansi ini di manage dengan baik sehingga tidak banyak keluhan dari customer, seperti itu. Selanjutnya yang poin ketiga, tujuan supply chain management. Tujuan dari supply chain management diantaranya yang pertama, mencapai biaya yang minimum dan tingkat pelayanan yang maksimum. SCM mempertimbangkan segala fasilitas yang berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dihasilkan dan biaya yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, bisa memenangkan persaingan pasar. Yang keempat, merencanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang terdapat dalam supply chain sehingga akan tercapai pelayanan kepada customer yang maksimal dengan biaya yang relatif rendah. Yang kelima, memaksimalkan nilai keseluruhan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan customer serta meminimalkan biaya secara keseluruhan seperti biaya pemesanan, penyimpanan, dan transportasi. Yang keempat, manfaat supply chain management. Manfaat manajemen rantai pasokan dalam perusahaan secara umum dapat memberikan kepuasan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, pemanfaatan aset yang semakin tinggi, peningkatan keuntungan, dan perusahaan semakin besar.
Dan beberapa manfaat supply chain management ini dibagi jadi dua. Yang pertama, manfaat secara tidak langsung dan manfaat secara langsung. Manfaat secara tidak langsung ini meliputi dari sisi produsen atau sisi customer. Jadi secara umum itu disebut sebagai manfaat secara tidak langsung, dan manfaat secara langsung itu untuk produsen yang memiliki produk atau barang atau jasa yang ditawarkan ke konsumen. Kita bahas satu persatu. Kita bahas yang manfaat secara tidak langsung atau secara general terhadap konsumen dan produsen. Yang pertama, tentu kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah target dari kegiatan produksi setiap barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Konsumen yang dimaksud dalam konteks ini adalah konsumen setia dalam jangka waktu yang panjang. Untuk menjadikan konsumen agar tetap setia, maka terlebih dahulu konsumen harus puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Selanjutnya, meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan itu artinya semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, maka akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Sehingga produk-produk yang dihasilkan perusahaan tidak akan percuma karena diminati oleh konsumen. Yang selanjutnya, menurunkan biaya. Menurunkan biaya berarti pengintegrasian barang atau jasa dari perusahaan kepada konsumen akhir, berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. Nah, selanjutnya, pemanfaatan aset akan semakin tinggi. Aset, terutama faktor sumber daya manusia, akan semakin terlatih dan terampil baik dari segi pengetahuan dan keterampilan. Tenaga manusia akan mampu memberdayakan penggunaan teknologi tinggi sebagaimana yang dituntut dalam pelaksanaan supply chain management. Selanjutnya, peningkatan laba. Semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia dan menjadi pengguna produk barang atau jasa, pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan pada perusahaan. Selanjutnya, perusahaan semakin besar, perusahaan semakin maju dan berkembang dengan mendapatkan keuntungan dari proses distribusi produknya yang lambat laun akan menjadi besar. Perusahaan pun tumbuh lebih kuat. Itu tadi dampak secara tidak langsung. Ada konsumen, ada distribusi, ada juga produsen. Sekarang kita bahas manfaatnya secara langsung yang dirasakan oleh perusahaan. Yaitu supply chain management secara fisik dapat mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. Ini menekankan pada fungsi produksi dan operasi dalam sebuah perusahaan. Fungsi ini dilakukan penggunaan dari seluruh sumber daya yang dimiliki dalam sebuah proses transformasi yang terkendali guna memberikan nilai pada barang atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan kebijaksanaan perusahaan dan mendistribusikannya kepada konsumen yang dibidik. Jadi memang kalau kita membuat suatu produk harus ada marketnya dulu. Kita menyasar siapa sih? Itu kita harus bidik konsumennya. Yang kedua, supply chain management sebagai mediasi pasar. Artinya, memastikan apa yang dipasok oleh perusahaan ini adalah sesuatu yang memang diminta oleh pasar atau ada demand-nya gitu. Kalau kita bikin produk kalau nggak ada demand-nya buat apa gitu kan. Melalui supply chain management, pemasaran dapat mengidentifikasi barang atau jasa dengan karakteristik yang diminati konsumen. Fungsi ini harus mampu mengidentifikasi seluruh atribut produk yang diharapkan konsumen dan mengkomunikasikan kepada perancang produk, entah itu barang maupun jasa, apabila seleksi desain produk sudah dilakukan serta dilakukan pengujian, maka produk dapat mulai diproduksi. Baik, itu tadi video dari kami mengenai supply chain management. Yang kita bahas ada 4 poin. Yang pertama, pengertian, komponen, tujuan, dan manfaat dari supply chain management. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.